Intinya adalah agar Rakhine State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju secara inklusif, yang tidak ada tidak terjadi diskriminasi dan sebagainya. Tadi Presiden mengatakan antara lain program-program yang kita tawarkan adalah program untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk livelihood program dan lain-lain. Nah, tadi juga dibahas mengenai masalah pembangunan rumah sakit. Dosu mengatakan bahwa semua perizinan sudah selesai dari pihak Myanmar sehingga konstruksi dapat dimulai sesegera mungkin. Terus secara khusus juga dibahas mengenai kebutuhan untuk training polisi. Jadi secara nasional kalau dilihat dari jumlah, maka Myanmar itu hanya memiliki separuh dari kebutuhan polisi. Jadi pernah disebut bahwa jumlah yang dimiliki sekitar 80.000, tetapi sebenarnya jumlah yang diperlukan adalah 160.000. Dan Dosu mengatakan ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka capacity building untuk polisi-polisinya. Terus kita juga bicara mengenai masalah hasil laporan dari Komisi Kofi Annan. Sebagian rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti, dan Indonesia tadi juga mengatakan bahwa kalau kita melihat apa yang dilakukan Indonesia untuk Myanmar dan kita buka laporan Kofi Annan, maka ini dua hal yang inline, sehingga kerjasama ini terus bisa tidak perlu ada satu konsep baru kerjasama dengan adanya laporan Kofi Annan. Kan ada interim report Kofi Annan keluar, ya kan? Saya udah petani semuanya. Setelah saya lihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita akan lakukan itu inline semua. Jadi we don't have to start from scratch again. Untuk memulai baru, menyesuaikan dengan rekomendasi Kofi Annan, dan kita akan melanjutkan. Nah, nanti saya akan dalami lagi pada saat saya bertemu dengan Kofi Annan di New York tanggal 7 Mei. Saya akan ketemu dengan Kofi Annan untuk sekali lagi bicara, mendalami apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Rakhine State. Jadi intinya adalah vote of thanks dari Myanmar kepada Indonesia. Tadi Su menyampaikan menyelesaikan konflik tersebut misalnya kepada Pak Presiden. Kenapa? Su, apakah menyampaikan hambatan-hambatan yang dialami? Hambatannya adalah memang bukan hambatan ya, sebenarnya tantangan ya. Tantangan berbagai macam tantangan. Jadi misalnya begini, kalau Rakhine State itu kan satu di antara provinsi yang paling miskin di dunia. Belum lagi mengenai etnisiti yang berbeda-beda, belum lagi dan lain-lain. Jadi ini adalah tantangan yang banyak sekali multidimensi yang dihadapi oleh Myanmar. Tapi yang kita catat adalah, dan mudah-mudahan Myanmar akan dapat terus menunjukkan komitmennya. Yang kita catat adalah bahwa dia memberikan komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki situasi.